bersama-sama kepada Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan, kita mau rasakan kasih-Nya lebih dan lebih dalam lagi. Kita mau sembah Dia. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, tundukkan kepala, siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Fokuskan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita mau sembah Dia, karena yang Dia inginkan hanya sembah kita. Makasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Makasih
kerinduan kami. Ini yang menjadi kerinduan hidup kami, Tuhan. Senantiasa memuliakan Engkau, Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan. Layakkan, Tuhan. Jamah setiap hati kami, Tuhan, agar kami dapat benar-benar memuliakan Engkau, Tuhan. Karena kami tahu tidak ada Allah lain yang layak kami sembah, Tuhan, selain Engkau. Ya Yesus, terpujilah Engkau. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Silakan itu. Terima kasih. Terima
kami yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Maka itu kami rindu Tuhan akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami siap mau menerima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Tuhan baik, sangat baik. Ternyata satu minggu berjalan kita masih ada di Ka'bah Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, menikmati hidup setiap hari. Sekalipun mungkin saudara akan berkata bahwa saya banyak masalah di hari-hari ini. Itulah dunia. Kita masih di dunia. Jadi masalah hidup itu tidak henti-henti untuk kita hadapi. Tapi di pagi ini saya ingin berbicara tetap dalam kebenaran. Ini yang saya ingin sampaikan. Tetap dalam kebenaran. Apapun yang kita harus hadapi, kita menetap atau tinggal dalam kebenaran. Jangan keluar. Jangan keluar dari kebenaran. Karena kalau kita keluar dari kebenaran, kita tidak akan menemukan keadaan yang baik. Kita tidak menemukan keadaan yang senang, damai. Bahkan kita akan menemukan ketika kita keluar dari kebenaran, maka tekanan dalam jiwa ini akan kita hadapi setiap hari. Karena kita keluar dari kebenaran. Nah, pertanyaannya, apakah kebenaran ini saya ingin bertolak dari seorang nabi Habakuk. Nabi Habakuk. Dan ayat kunci dari kitab Habakuk ini saya belajar melihat di dalam pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Karena kitab Habakuk ini tidak terlalu banyak pasal, ya, tidak seperti Injil-Injil yang ada di dalam Perjanjian Baru dan Mazmur, ya, tetapi saudara, dia hanya 3 pasal saja, tetapi banyak hal pelajaran bagi kita, ya, untuk kita akan melihat bagaimana kita akan hidup yang bahasa kita sehari-hari sukses. Bahasa itu yang kita angkat setiap hari. Saya mau sukses. Nah, keadaan kitab Habakuk ini perlu saudara, saya mau jadikan PR saudara, untuk saudara. Baca mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 3. Sebabnya saya melihat ayat kuncinya, kata kuncinya, ya, yang diangkat oleh Nabi Habakuk untuk kerajaan Yehuda, ya, untuk kerajaan Yehuda. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kerajaan Yehuda diancam atau terancam, ya, karena Babel telah menguasai keadaan kerajaan di saat itu. Kita tahu di zaman
Nabi Habakuk dia bersama dengan Nabi Yeremia dalam satu periode, ya, dalam satu masa. Ada Nabi Yeremia, ada juga Nabi Habakuk. Sekalipun Habakuk ini ya tidak dicatat terlalu banyak karena nabi yang kecil. Dari 8 kitab dan dia urutan ke-8. Tetapi ya menarik juga karena dia hidup sezaman dengan Nabi Yeremia yang dikenal untuk kerajaan Yehuda. Dan ketika Babilonia, Babel yang sekarang Irak itu sudah hancur, itu Babilonia dulunya, ya, yang sudah hancur sekarang. Nah, menguasai, dia mengalahkan Asyur dan Mesir. Di zaman itu dikenal 2 kerajaan juga ini, Asyur dan Mesir. Tetapi ditaklukkan, dikalahkan ya oleh Babilonia. Namun saat itu kerajaan Yehuda yang kecil, tidak besar ya, terancam, diancam juga karena sudah dikuasai oleh kerajaan Babilonia. Namun dalam keadaan yang sulit ini, maka kerajaan Yehuda ini gemetar. Ancaman untuk mereka hidup. Dan biasanya di zaman dahulu ancaman hidupnya, kalau mereka tidak mengambil ya lahan-lahan pertanian dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan, mereka memenjarakan orang-orang. Tapi zaman ini 2 ancaman itu. Mereka mau memenjarakan, mengikat, dan mengambil ya usaha, pekerjaan atau tanah yang bercocok tanam itu oleh bangsa kerajaan Babilonia. Maka kesusahan besar itu terjadi bagi kerajaan Yehuda. Namun kita melihat, kalau saudara membaca dari pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat dalam kitab Habakuk, saya ingin melihat supaya kita mengerti ya, kita mengerti dari ceritanya ini ya. Perhatikan dalam ayat dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperhatikan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini sezaman di mana kerajaan Yehuda atau bangsa Yehuda terancam. Sebabnya teriakan Habakuk di hadapan Tuhan sebagai seorang nabi, berapa lama lagi Tuhan? Ini berbicara waktu, berapa lama lagi Tuhan? Dan ini sering dapat menimpa dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar.
datanglah pertanyaan seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan aku harus menghadapi keadaan seperti ini? Berapa lama lagi cobaan yang datang seperti ini? Berapa lama lagi kesukaran, tekanan yang menimpa seperti ini? Ini muncul pertanyaan. Sehingga datang perbandingan kita untuk melihat orang benar ditindas, orang fasik bersuka cita, orang yang ke gereja lo tidak mengalami datangnya panen, orang yang tidak ke gereja kok mereka panen. Ini muncul pertanyaan, ya, pertanyaan kepada kita. Sehingga seringkali kita berkata, ya seperti yang dikatakan Habakuk. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Saya pernah melihat seorang ibu, dia histeris di pengadilan karena suaminya tidak bersalah, tetapi dijatuhi hukuman, ancaman penjara. Seorang ibu dan keluarganya berteriak dengan histeris, mana kebenaran? Mana hukum yang baik? Saudara, perjalanan ini saudara, ini sudah Yesus belum datang dan sejatinya kurang lebih ya beberapa ratus tahun. Tetapi dunia tidak pernah berubah dengan keadaan, ya. Dunia tidak pernah berubah ya dengan situasi. Mengapa? Karena manusia masih tinggal di dunia ini. Saya pelajari dari sejak manusia dulu ya sampai sekarang sama. Orang yang benar bisa dijadikan salah, orang yang salah bisa dijadikan benar. Ini dunia. Dan ini sudah berlaku dari sejak zaman kerajaan Israel, kerajaan Babilonia pada saat itu. Dan itu akan terus terjadi. Sehingga Habakuk dia berkata di dalam ayat yang keempat, sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Apakah ini yang dipandang? Apakah ini yang dilihat dengan kacamata kita di hari-hari ini? Tapi ada satu jawaban yang sangat adil ini, yang sangat tepat untuk kita mereview kembali keadaan kita ini dalam perjalanan hidup kita ini. Di dalam pasal 2 ayat yang keempat, ini yang harus kita munculkan dalam hidup kita, ya. Bukan kita seperti yang dikatakan dalam pasal 1 ini, tapi ini yang perlu dimunculkan di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini yang harus kita ucapkan. Ini yang harus kita perkatakan di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit. Kata membusungkan dada itu mengartikan orang yang mengangkat dirinya sendiri atau orang yang mengandalkan kekuatannya. Membusungkan dada, yang mengangkat dirinya sendiri dan mengandalkan kekuatannya. Itu yang dimaksudkan firman Allah. Sebabnya Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6, bagaimana orang yang membusungkan dada. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri
Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tahan dulu aja. Bagaimana orang yang membusukkan dada? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik, stres setiap hari. Setiap hari stres. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Egoisnya minta ampun. Ini luar biasa. Hanya dia, orang yang membusungkan dada, tidak pernah dia akan datangnya mengalami kehidupan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Saudara, saya membaca ada satu Twitter masuk, saudara, ya, seorang bayi yang lahir di Bangladesh. Waktu dia lahir, wajahnya seperti wajah umur 80 tahun. Saudara lihat itu? Ada yang lihat? Ya, saya lihat itu, aduh. Ya, ketika bayi itu lahir, dia lahir dalam keadaan wajah stres. Sehingga penulis dia tulis di situ, ini seperti usia 80 tahun bayi. Wajahnya, matanya melotot, ya. Ini sudah keripuk semua. Kalau melihat saudara takut juga. Ya, wajah stres. Saya tidak melihat tulisan bagaimana ya orang tuanya, bapak, ibu, tidak. Tapi diperlihatkan itu. Saya melihat ini luar biasa, ini dunia ini. Hari-hari yang terakhir, bayi seperti wajah umur 80 tahun. Stres kelihatannya. Tetapi kita anak Tuhan sekalipun 80, kita tidak stres. Amin. Tidak ada wajah yang akan memperlihatkan ya stres. Tetapi sudah, sekalipun juga kita masih muda, tetapi kalau sudah memperlihatkan setiap hari wajah yang stres, ya wajah yang stres, sudah orang tahu, orang lihat aduh stres berat ini. Sudah mau tertawa juga dipaksa susah, betul nggak? Mau tertawa aja hanya dibuat-buat aja tertawa. Sebenarnya di hatinya itu saudara, ya ini seperti ya semak bulus, padang yang angus, ya padang gurun, itu keadaan hidup, tekanan. Karena apa? Orang yang membusungkan dada, yang mengandalkan kekuatan, ya, yang menganggap keadaannya bisa, ternyata tidak bisa. Saya mengatakan kepada saudara, hidup ini dilihat Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini diberkati oleh Tuhan. Bukan saya. Bukan saya. Gereja ini ada, bukan saya. Ini Tuhan. Bukan juga saudara. Tuhan berkati saudara. Saudara memberi dan membangun gereja karena Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan. Bukan saya. Bukan saya. Karena Tuhan. Hindarilah bahasa ini. Ya. Kita kembali ke ayat pokok tadi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, perhatikan, tidak lurus hatinya, tidak lurus. Sebenarnya kita ini harus berjalan lurus. Sekalipun saudara setir mobil di tikungan-tikungan, tapi kalau hati lurus, ya tetap lurus saja, saudara. Amin.
Sekalipun saudara ada di jalan tol yang saudara yang tidak ada hambatan, kalau hatinya mulai tidak lurus, bisa-bisa tenggelam. Dan ini yang perlu kita harus alami setiap hari. Hatinya harus lurus. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, saudara, ya, Daud dia mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan melakukan yang diamlah 37 ayat 37, tapi nak mengapa ada kaitannya juga, dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlaku setia. Ayat 37 ya. Mazmur. Coba kita baca bersama. 2, 3. Perhatikanlah orang yang lurus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka dan akan apa? Ada masalah. Amin. Kita mau ukur di mana keadaan hidup kita ini. Apakah kita mau ukur keadaan kita dengan orang lain? Saudara, sama. Ukurlah keadaan saudara dengan firman. Amin. Firman itu merupakan ukuran yang sangat tepat untuk hidup kita setiap hari. Dan banyak kali berdoa, Tuhan, biarlah dalam satu hari ini Tuhan, saya tidak mau berbuat dosa, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran. Dari mana? Itu yang dikatakan Habakuk tadi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar, orang yang benar. Tadi saya katakan, apakah kebenaran itu? Dan hasil daripada kebenaran itu apa? Saya ingin melihat apakah orang benar itu. Ada beberapa ayat, saudara, karena ini firman menjadi ukuran. Roma 1 ayat 17. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis 2-3. Amin. Apakah kebenaran? Sudah menjawab. Orang benar hidup oleh itu jawab. Orang benar hidup, ya, akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percaya. Percaya Tuhan. Terbalik, orang yang membusungkan dada. Terbalik, dia mengandalkan kekuatannya. Tapi apa yang dikatakan firman Allah? Orang yang mengandalkan kekuatannya. Yeremia tadi 17, terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Ini bahasa ini sangat keras. Karena keadaan Yeremia dan keadaan Habakuk di zaman itu, di mana bangsa ini mulai berpaling dari kebenaran Allah. Mereka mulai menjalankan hidup masing-masing. Mereka mulai mengatur keadaan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga Yeremia juga berkata, kutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan ayat yang ke-6,
keadaan dia seperti dia ada di padang gurun di tanah yang angus. Tiap hari stres, tiap hari stres, tiap hari stres. Dalam mengatasi persoalan hidup, dalam mengatasi persoalan pekerjaan, dalam mengatasi persoalan rumah tangga, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kita ini. Saudara, coba saudara lihat, orang aja mati itu 4 hari sudah berbau busuk. Men, sudah busuk. Gak ada apa-apanya kita. Kelihatannya gagah. Kalau hidup gayanya minta ampun. Hidupnya. Tapi ketika dia mati, saudara lihat, gak berdaya kan? Mana gagahnya lagi? Mana cantiknya lagi? Mana hebatnya lagi? Saya sudah pernah berkhotbah beberapa mungkin tahun yang lalu. Jangan hanya mempersiapkan hidup saudara untuk hidup ini. Persiapkan juga hari di mana engkau akan mati. Mungkin ini keras. Kita kan hanya mempersiapkan untuk hari hidup ini kan, betul tidak? Kita tidak pernah mempersiapkan bagaimana kalau saya mati. Bagaimana kalau Tuhan panggil saya. Ini jarang dipersiapkan manusia di hari-hari ini. Harusnya kita mulai mempersiapkan bagaimana kalau saya dipanggil Tuhan. Amin. Bagaimana kalau saya mati? Jatahnya berapa, saudara? 1 kali 2 meter katakan. Saudara punya segala-galanya, jatah cuma itu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Tetapi orang benar, ya, yang dikatakan Habakuk tadi, ya pasal yang kedua ayat 4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Akan hidup oleh percaya. Percaya ini apakah sekedar kita sudah menjadi anak Tuhan sekian lama? Apakah saudara akan berkata, saya berbangga, saya sudah menjadi orang percaya sekian tahun? Mana bukti saudara adalah orang percaya untuk hari ini? Hari kemarin mungkin kita membuktikan saya orang yang percaya. Hari ini, masihkah engkau dapat membuktikan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Firman Allah berkata, Galatia pasal 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena apa, saudara? Melakukan hukum Taurat, ya, adalah jelas. Karena orang benar akan hidup apa, saudara? Ini diberikan perbandingan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Karena terpecah. Sementara hukum Taurat tidak pernah membimbing bangsa Israel kepada kesempurnaan. Mereka mengandalkan hukum Taurat, mereka sendiri tidak lakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah merupakan satu hukum yang Tuhan turunkan pada masa Musa. Karena bangsa itu kacau, sehingga ada hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini barang orang lain. Ada sebut. Tapi ternyata mereka tidak dapat lakukan. Sebabnya, saya mau katakan, hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini karena kasih karunia. Kita tidak bisa lakukan, ya, kebenaran dengan kekuatan kita. Tapi hanya satu yang Yesus ketika dia datang untuk menggenapi semua hukum Taurat. Dia datang, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya. Apakah arti percaya? Lakukan firman Allah setiap hari itu orang yang percaya. Lakukan. Bukan menjadi pendengar yang setia.
menjadi pembaca Alkitab yang setia, tetapi pendengar yang setia, membaca Alkitab yang setia, dan melakukan firman Allah dengan setia. Amin. Kunci berkat ada di situ. Ada di situ kunci berkat. Karena kita orang percaya Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ada lagi ayat Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayat 39. Tetapi orangku yang benar, firman Allah berkata apa saudara? Akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini sudah bagaimana? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Tadi saya sudah katakan dari awal, jangan keluar dari kebenaran Allah. Jangan bergeser dari kebenaran Allah. Kalau saudara tetap dalam kebenaran Allah, saudara tidak mundur dari kebenaran Allah, dan saudara tetap percaya, firman Allah berkata itulah hidup. Amin. Haleluya. Itulah hidup. Saudara mau hidup? Amin. Amin. Itulah hidup orang-orang yang tidak menjauh dari kebenaran Allah. Orang-orang yang tidak mengundurkan diri dari kebenaran Allah. Ada orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Saya mau hidup, Tuhan katakan itu. Tapi punya komitmen. Punya komitmen. Saya mau hidup. Punya komitmen. Saya tetap tinggal dalam kebenaran Allah. Jangan keluar. Jangan bergeser. Kita diuji. Jemaat Smyrna. Saudara, saya membawa hari Kamis itu tentang pelajaran mengenai Jemaat Smyrna. Ya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Bisa ditulis begini. Dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau apa firman Allah berkata? Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat apa? Iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota hidup. Ini hidup. Ya, sampai situ dulu ya. Saudara perhatikan, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hari Kamis itu saya menerangkan tentang 10 hari ini. 10 hari. Ini bukan ada hubungan dengan 10 hari bangsa Israel setelah kembali ketika Yesus terangkat dan datang ke Yerusalem, berdoa selama 10 hari, dicurahkan Roh Kudus. Bukan itu tidak ada hubungan. Ya. Tapi Alkitab berkata beroleh ya kesusahan yang besar selama 10 hari. Saya melihat para teolog mereka ya menerangkan tentang
keadaan yang terjadi ya di 7 sidang itu sekarang ada di Turki. Ada di Turki. Sebabnya kalau saudara mau ke Turki, saudara akan lihat ada 7 sidang. Di sana ada Efesus, ada saudara Tesalonika, ya itu dekat Eropa. Nah, di antaranya di zaman kerajaan itu ada 10 raja yang secara bergantian menghancurkan sidang-sidang yang ada ya di Asia Kecil. Itu namanya Asia Kecil. Ya, ada 7 sidang yang berdekatan dengan Eropa. Sebabnya saudara ya, kerajaan Israel dikelilingi oleh 3 benua. Benua Eropa, Afrika dan Asia. Dan sebagian dari Israel masuk Asia. Ya. Tapi di zaman kerajaan dulu, di mana ada 10 raja yang secara bergantian, ya saya mencatat ya. Yang pertama Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero. Yang kedua Kaisar Domitianus. Yang 3 Kaisar Trajan. Yang keempat Kaisar Marcus Aurelius. Yang kelima Kaisar Severus. Yang keenam Kaisar Maximus. Kaisar Lucius. Kaisar Valerian. Kaisar Aurelian. Kaisar Diocletian. Ini saudara, 10 ya kaisar ini menghancurkan 7 sidang yang ada yang sekarang di Turki, di bagian Turki. Sebabnya tadi Wahyu berkata 10 hari ya, jangan takut kesusahanmu selama 10 hari. Itu 10 ya, 10 kaisar yang memporak-porandakan mereka. Tapi hendaklah engkau setia sampai apa saudara? Kesetiaan kita saudara bukan 1 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tapi komitmen saya mau setia sampai mati. Amin. Itu yang saudara harus perkatakan dalam hidup ini. Jika engkau mau hidup dalam kebenaran dan tidak keluar dari kebenaran, dan engkau punya komitmen, saya mau setia. Bukan saja hari ini, bukan 1 tahun, tetapi sampai mati saya tetap setia. Maka berkat Allah akan dicurahkan kepada kita. Kita bangkit berdiri. Hendaklah katakan, saya mau Tuhan, saya mau setia sampai mati. Haleluya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Saya mau nyanyikan nyanyian Engkau Tuhan yang setia. Amin. Tuhan
masuk dalam perjamuan yang kudus. Hati kami terarah kepada Engkau. Kami menyadari siapakah kami. Kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat melakukan segala. Engkau mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Engkau ada di sorga, Tuhan. Tapi Engkau akan datang kembali untuk kami juga. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua bertugas maju. Darahnya. Angkat tubuh Yesus dengan iman. Di tangan saudara adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara dengar firman Allah dalam Injil Matius 26 mulai ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan saudara. Di tangan saudara adalah darah Yesus. Saudara mau dipulihkan? Amin. Saudara mau disembuhkan? Amin. Ini hidup Yesus di tangan saudara. Ini darah Yesus. Dengar firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan
Silakan duduk sementara petugas menangkap.